Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi. Haleluya. Seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu. Kami mempersiapkan hati kami, seluruh kehidupan kami. Kami persiapkan saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, sampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami, karena kami rindu hidup benar seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita harus sadar dan benar-benar harus kita sadari, tujuan hidup kita sebagai orang percaya itu hanya satu, ya. Goal kita sebagai orang percaya itu hanya satu, yaitu dibangkitkan dari antara orang mati. Maksud dari dibangkitkan dari antara orang mati di sini adalah ketika di kekekalan nanti kita akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Jadi bukan dibangkitkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan ini akan terjadi, saudaraku, ya. Karena ketika nanti semua manusia dibangkitkan untuk menghadap takhta pengadilan Kristus, maka disitulah ada orang-orang yang pada akhirnya akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Artinya orang-orang yang pada akhirnya akan ditolak oleh Allah, terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Dan juga ada orang-orang yang dibangkitkan untuk memiliki hidup yang kekal. Artinya memiliki hidup yang sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Ini yang harus kita sadari supaya kita tidak menyanyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini untuk berjuang menjaga hidup kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan di sepanjang hari hidup kita sampai kita menutup mata, supaya pada akhirnya di kekekalan nanti kita dibangkitkan, tetapi kita dibangkitkan sebagai orang-orang yang dipandang benar, orang-orang yang dipandang layak dan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Tentang hal ini Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan itu. Nah, kalau harus jujur saudaraku, sangat sedikit sekali atau tidak banyak orang yang mau serius memperkarakan akan hal ini. Jadi kalau kita disadarkan dengan kebenaran firman Tuhan seperti ini, kita harus benar-benar mulai memperkarakan masa depan kehidupan kita di kekekalan selama kita masih hidup di dunia ini. Kenapa saya katakan kita harus memperkarakan masa depan kehidupan kita di kekekalan sejak sekarang kita masih hidup di dunia ini? Dengar ini saudaraku, karena tidak semua orang percaya atau orang Kristen itu akan masuk surga secara otomatis. Ini yang harus kita ingat. Saya harus katakan ini dengan jujur supaya kita memperkarakan akan hal ini, karena ada begitu banyak orang percaya saat ini. Mereka merasa hidup mereka itu sudah aman. Nanti kalau mereka mati pasti masuk surga. Saudaraku, tidak seperti itu. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Jadi kita semua harus sadar akan hal ini. Seorang seperti Rasul Paulus bisa berkata begini. Kalau kita membaca 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, perhatikan ini, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dan itulah kenapa di dalam Filipi pasal 3 yang kita baca tadi ayat 11, ya, di mana dikatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Lalu di dalam ayat 17 ada pesan yang sangat luar biasa, ada kebenaran yang sangat luar biasa yang harus menjadi contoh bagi kehidupan kita. Di mana di dalam Filipi 3 ayat 17 dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudaraku, bukan tanpa alasan
Seorang seperti Rasul Paulus mengatakan, ikutilah teladanku. Kenapa ia berkata demikian? Karena di sepanjang umur hidupnya sebagai seorang rasul yang memberikan segenap hidupnya untuk melayani pekerjaan Allah Bapa di sorga, ia melakukan semuanya itu dengan mengikuti teladan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itulah kenapa di beberapa renungan seringkali saya katakan kita harus mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jika tidak, kita akan gagal menjadi orang percaya. Sebab kalau kita tidak mengikuti jejak hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya ketika kita menghadap takhta pengadilan Kristus, wajah batinnya kita ini tidak ditemukan serupa dengan Kristus. Kalau tidak ditemukan serupa dengan Kristus, berarti kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi kita harus selalu ingat, standar hidup kita sebagai orang percaya itu adalah hidupnya Tuhan Yesus. Tidak boleh kurang, saudaraku, ya. Tidak boleh kurang. Harus sempurna. Harus sempurna. Saya ulang sekali lagi, harus sempurna. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan akan hal itu. Sebagai orang percaya kita harus memiliki kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Di dalam Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi saat ini kita bisa mengerti, kita tidak punya pilihan hidup yang lain. Pilihan hidup kita hanya satu, yaitu berjuang untuk hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, hanya ada satu cara. Sepanjang umur hidup kita, kita harus hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan. Sebab Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara perhatikan itu? Jadi kita harus memperhatikan cara hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka hal itu sama dengan kita menempatkan diri kita sebagai musuh Allah. Orang yang tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu artinya ia menempatkan dirinya sebagai musuh Allah. Saudaraku, kalau tadi kita sudah membaca Filipi 3 ayat 17, di mana Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku. Perhatikan itu. Maksudnya adalah kita harus bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk Allah. Kalau kita tidak bersedia menyerahkan segenap hidup kita bagi Allah, maka seperti yang sudah saya katakan tadi, kita menempatkan diri kita sebagai musuh Allah. Inilah yang digambarkan di dalam Filipi pasal 3 ini ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, perhatikan ini, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara perhatikan itu. Kenapa dikatakan banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus? Karena ada begitu banyak orang yang masih hidup ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Jadi kalau saat ini kita masih hidup sebagai seteru salib Kristus, maka pada akhirnya ketika kita dibangkitkan, kita akan dibangkitkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi kalau kita hidup sebagai seteru salib Kristus, perhatikan, di dalam Filipi 3 ayat 19 dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan.
Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi kalau saat ini kita tidak mau melepaskan cara hidup kita yang sama seperti dunia, dapat dipastikan kita akan binasa di kekekalan. Karena firman Tuhan berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Jadi saudaraku, di singkatnya masa hidup kita di dunia ini, mari kita bertobat sebelum terlambat. Kembalilah kepada Allah Bapa di sorga. Hiduplah sama seperti Kristus telah hidup, supaya ketika kita menutup mata, kita akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang selalu menyadarkan kami, dan kami mau mengambil keputusan meninggalkan cara hidup kami yang salah selama ini. Kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Allah, hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya di sepanjang hari hidup kami hidup melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih firman-Mu telah memberkati kami. Kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga. Kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.